sore. Ini VT 308 ya. Saya lagi mumpung teringat ini, kalau misalnya ditunda bisa lupa. Saya ingin cerita tentang revisi Undang-Undang TNI. Jadi, dulu tuh nggak ada TNI, dulu ada namanya ABRI. Nah, ABRI itu yang terkenal adalah dui fungsi ABRI. Dui fungsi itu artinya ABRI itu militer tapi mengurusi masyarakat. Lewat apa? Lewat harda bangtah. Dia mengurusi urusan harta benda, bangunan, dan tanah. Jadi kalau ada sengketa, harta benda atau maling, atau penyerobotan tanah, atau bangunan, itu bukan di sidang di pengadilan, tapi di sidang di Koramil. Di sidang di Kodim. Ya. Jadi itulah yang disebut dui fungsi ABRI. Nah kemudian reformasi tahun 2000 TNI dirubah menjadi TNI dan polisi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa TNI nggak boleh lagi mengurusi harda bangtah. Harda bangtah dipindah urusan polisi. Makanya polisinya jadi kaya. Karena apa? Karena mengurusi itu. Harta benda, bangunan, dan tanah. Harda bangtah. Ya, lalu tentara ngurusi apa? Tentara ini yang nggak jelas selama 25 tahun TNI itu nggak kemana-mana, nggak boleh bisnis, nggak boleh ngurusi sengketa. Akibatnya apa? Tentara sekarang itu ngurusi pinjol ya, artinya mereka banyak yang terjerat pinjol, mereka banyak yang terjerat leasing, mereka banyak yang terjerat debt collector. Jadi debt collector ketemu TNI, ya tarung gitu. Makanya udah seperti kejadian di rental itu yang mengejar pencurian, ternyata pencurinya itu pencuri sewaan mobil itu di backing oleh TNI. Jadi pemilik rental itu mengejar mobilnya, ternyata yang pencolengnya atau penadahnya itu dikawal TNI. Akhirnya ditembak dor. Pemilik pemilik sewaan mobil itu mati. Nah, itulah tragedi. Kenapa? Karena supremasi militer itu sudah dirubah 25 tahun ini menjadi supremasi sipil. Nah, pertanyaannya adalah ke depan ini bagaimana? Sekarang ini ada pembahasan tentang revisi Undang-Undang TNI. Evaluasi selama 25 tahun TNI mundur, itu law enforcement, penegakan hukum itu macet, mogok. Penegakan hukum ini menjadi jual beli kasus. Ada orang yang bapaknya dituduh membunuh, ternyata itu salah tuduh dan anaknya ingin melapor kepada Propam. Ada lagu itu loh yang bayar ya, yang masuk polisi kau harus bayar, ya, masuk penjara kau harus bayar, keluar penjara kau harus bayar, jadi kau ditilang kau harus bayar. Jadi itu lagu bayar adalah efek samping dari supremasi sipil. Nah, ada yang disebut demokrasi fatigue. Ini menurut Profesor Salim Said. Itu dia adalah konsultan dari Panglima TNI. Dia itu mengatakan bahwa sekarang ini terjadi demokrasi fatigue. Artinya orang itu kelelahan demokrasi. Artinya orang udah sebel sama demokrasi ini. Karena apa? Gara-gara demokrasi ya apa-apa bayar. Bayar kemana? Bayar ke polisi. Sehingga rakyat itu rindu akan TNI. Buktinya apa? Buktinya ketika presidennya itu TNI ya, Prabowo, wah semua nunggu ini. Wah, ini Pangkostrat jadi presiden ya kan, ditunggu-tunggu ini. Maksudnya adalah rakyat ingin rindu kepada TNI. Yang jadi masalah adalah TNI ini sakit gigi, nggak tahu caranya bagaimana cara kembalinya. Ini ada inisiatif yang bagus dari Kasat untuk bisa membantu kepala daerah. Nanti dibagi Pak, ada pekerjaan yang dikerjasamakan dengan TNI, ada pekerjaan yang dikontraktualkan melalui lelang. Dikerjasamakan dengan TNI kan membuka daerah tertentu, membangun daerah tertentu, membangun daerah yang premannya banyak, yang tantangannya banyak.
Ya sudah, kerjasamakan dengan TNI. Kenapa? Karena TNI dia punya alat berat, dia punya seluruh tenaga dan Zeni, dan dia tidak akan ada yang mengganggu. Ingat loh, membangun itu bukan perkara mudah loh di Jawa Barat. Kenapa? Mobil masuk kudu bayar ke preman lokal, nurunin itu harus bayar para preman lokal. Membangun untuk di daerahnya, Pak, membangun untuk di daerah, di kampungnya, preman lokal di desanya itu suka menghalang-halangi kalau tidak dapat jatah preman. Ini Jawa Barat loh. Nah, kan kasihan ya, Pak Kasat itu seorang jenderal bintang 4, sekarang membantu gubernur, ya kan? Ya, kenapa ini terjadi ya? Karena nggak jelasnya pembagian supremasi sipil dengan supremasi TNI. Yang harus diketahui rahasia tertinggi adalah kenapa dulu supremasi militer itu dicabut, karena adanya hak Soeharto. Hak Soeharto itu hak menciptakan uang dan hak untuk menyatakan perang. Dua-duanya ini ada 5 ya, yang lain-lain itu semuanya dicabut. Sehingga Soeharto nggak bisa lagi mencetak uang dan Soeharto tidak bisa menyatakan perang. Oleh karena itu TNI tidak bisa berperang. Ya, nah sekarang dalam proses untuk mencairkan dana Soeharto. Artinya dana Soeharto itu sudah dipinjam oleh World Bank, dijadikan jaminan, lalu World Bank ini ingin mencairkan pinjaman dari dana Soeharto untuk mencetak uang US dollar. Artinya ada kebutuhan untuk nambah utang US dollar. Sehingga dengan demikian, dengan pencairan dana Soeharto ini akan ada bunganya IGGI yang dulu itu ada bunganya IGGI setara 2.000 triliun. Nah, ini yang akan segera masuk dan prioritasnya untuk apa? Untuk TNI. Ya, TNI duluan ya, karena TNI ini 25 tahun garing ya. Oleh karena itu, format repatriasi hak militer itu adalah lewat Kepres 14 tahun 2024. Ini Kepres yang resmi, artinya ada aturan dari Presiden bahwa militer akan mengurusi Korps Cyber untuk urusan perampasan rekening money laundering. Ini yang harus dipelajari oleh TNI. Nanti TNI itu akan mengurusi FATF, artinya perampasan rekening pencucian uang. Ya, kalau dulu namanya Satgas TPPU, sekarang disebut Satgas FATF karena sudah ada Kepresnya 14 tahun 2024. Ini udah resmi, legal, artinya sudah ada Kepresnya, tinggal dibikin juklak ya. Panglima TNI bisa melakukan juklak. Siapa yang melakukan operasi cyber ini? Kira-kira demikian.